Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tentang judul-judul kualitatif ya. Tadi kita sudah sampai kepada strategi active learning ya. Kita sekarang pada pembelajaran kolaboratif. Saya coba pakai warna merah ya. Nah, jadi ini pada judul yang selanjutnya ini ya, kolaboratif, pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan ya. Sekali lagi, kalau kualitatif dihindari untuk meningkatkan ya. Kualitatif itu memotret sesuatu yang sudah ada ya. Jadi faktanya itu sudah bisa meningkatkan sehingga tidak perlu kata meningkatkan ya. Maka ini cukup seandainya ini kita hilangkan juga tidak mengurangi maksud ya. Jadi kalau misalnya kita tulis strategi pembelajaran kolaboratif dalam gitu ya, pembelajaran, tapi ini mengulang pembelajaran ya, atau ya, jadi kalau misalnya ini strategi pembelajaran kolaboratif dalam pembelajaran mahara kitabah, keterampilan ini sudah maharoh ya, jadi pilih salah satu. Ya memang terlalu banyak mengulang ya. Jadi strategi pembelajaran kolaboratif dalam pembelajaran maharoh kitabah itu berarti mengulang kata pembelajaran. Tentu itu harus dihindari ya. Maka judulnya bisa saja kita tuliskan menjadi strategi pembelajaran kolaboratif pada maharoh kitabah gitu ya, atau pada keterampilan menulis. Itu bisa seperti itu ya, karena kalau ya sebenarnya tadi itu ini karena kita untuk meningkatkan itu sebenarnya tidak perlu ya, karena kita anggap itu sudah memiliki dampak yang bagus ya, sehingga tidak perlu untuk meningkatkan. Kalau memang untuk menghindari pengulangan pembelajaran menjadi strategi pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan keterampilan menulis ya bisa saja ya. Itu semata untuk mengurangi pengulangan kata pembelajaran ya. Kata implementasi ya kalau mau digunakan ya sebenarnya bisa, kalau enggak seandainya dihilangkan dan itu sudah mencakup implementasi ya boleh tidak digunakan ya. Kemudian implementasi metode mind map. Implementasi metode mind map dalam pembelajaran kawaid. Nah, seperti ini memang sudah kelihatan kualitatifnya ya. Implementasi atau penggunaan metode mind map dalam pembelajaran kawaid. Oke. Yang penting ini dicek ya, dicek apakah sudah ada penelitian yang sama apa belum. Mind map yang jelas banyak yang meneliti, cuman untuk kawaid, nah itu sudah ada apa belum, ini bisa dihilangkan pembelajaran nahwu gitu aja. Selanjutnya metode pembelajaran mahatul kitabah pada pelajaran bahasa Arab. Nah ini tidak perlu ini ya, cukup metode pembelajaran ini kan sama dengan tadi ya, strategi pembelajaran, sehingga ini tidak perlu kata implementasi, juga sudah menunjukkan itu implementasi ya. Metode pembelajaran mahatul kitabah DMI. Nah, apakah ini bisa dipakai sebagai judul? Ya kembali kepada fakta yang ada ya, fakta yang ada di pembelajaran kitabah DMI Darul Huda itu seberapa signifikan untuk diteliti gitu ya. Kalau misalnya bahwa di sana memang sangat bagus kitabahnya dan itu buah atau akibat dari sebuah metode yang didesain sedemikian rupa dan itu menjadi ciri khas DMI Darul Huda, maka bisa saja judul ini digunakan ya.
Tetapi kalau misalnya ternyata metode di sana itu terindikasi sama dengan sebenarnya metode drill, ya langsung aja metode drill atau penggunaan metode drill dalam pembelajaran kitabah. Nah, gitu ya. Jadi kita maunya itu melihat faktanya kayak apa ya. Kalau faktanya itu bahwa yang diajarkan, yang terjadi atau yang dilakukan, tahapan-tahapannya itu memang merupakan sebuah metode tersendiri yang menjadi ciri khas, maka bisa. Tetapi kalau misalnya metodenya itu dapat kita identifikasi, kita samakan dengan salah satu metode yang ada, maka kita langsung bisa menggunakan penamaannya, misalnya metode drill atau penggunaan metode drill dalam pembelajaran kitabah di MI Darul Huda, atau penggunaan atau implementasi metode qiraah misalnya gitu ya. Kalau itu kita indikasikan sebagai sebuah metode qiraah, jadi langsung bisa kalau itu memang sudah kita dapat identifikasi, kita sama dengan metode yang ada dalam bahasa Arab. Itu ya. Ini bagaimana, apakah itu kembali lagi ke tadi ya, kalau misalnya bahwa di MI ini metode pembelajaran kitabahnya itu spesifik gitu ya, dia mengakumulasi, mengkombinasi ya beberapa metode bisa. Tetapi kalau ternyata dia hanya pada satu metode saja, metode drill misalnya atau metode qiraah, maka ini ya diganti judulnya penggunaan metode qiraah dalam pembelajaran kitabah lah, misalnya seperti itu ya. Nah, kembali lagi ini harus dicek studi terdahulunya ya. Tuh, kemudian strategi pembelajaran kosakata, studi kualitas terhadap pengalaman guru. Menurut saya ini tidak perlu ya. Nah, karena yang kita data, yang kita jadikan sumber data nanti ya guru dan siswa ya, yang menjadi sumber datanya. Kita kan pasti akan bertanya kepada guru, bertanya kepada siswa, jadi itu pasti gitu ya. Jadi menurut saya tidak perlu kata-kata terhadap pengalaman guru dan siswa ya. Jadi bisa langsung strategi pemilihan kosakata ya, atau kata-kata bahasa Arab boleh, atau kalau mufradat kan sudah mengarah pada bahasa Arab ya. Strategi pemilihan kosakata di MTS sebenarnya itu sudah cukup bisa ya. Jadi ini tidak perlu dituliskan ya. Sekali lagi dengan catatan, karena ini sebuah rumpun keilmuan yang besar, strateginya mungkin di situ spesifik ya. Dia punya strategi sendiri, sama dengan metode ini tadi. Ini kan sebuah kelompok ilmu yang kelompok tersendiri ya, strategi pembelajaran, metode pembelajaran. Kalau misalnya strategi pembelajarannya itu sudah mengerucut kepada strategi tertentu, misalnya apa, strategi active learning yang model apa, atau mungkin strategi yang kolaboratif kayak tadi, itu bisa langsung disebutkan ya. Tuh. Jadi judul ini sama dengan metode pembelajaran ya, dipastikan bagaimana strategi pembelajaran yang mungkin ada di MTS Raden Paku ini seperti apa. Kalau dia hanya merujuk kepada salah satu strategi, ya tulis saja misalnya strategi pembelajaran kontekstual gitu ya. Nah, langsung aja, tidak perlu strategi pembelajaran secara umum. Ya, ini bisa secara umum kalau dia merupakan sebuah tahapan tersendiri yang dilaksanakan di sekolah. Nah, dia misalnya strateginya menggabungkan, ternyata ada kontekstual, ada komunikatif dan sebagainya, sehingga dia menjadi sebuah strategi sendiri lah, baru itu bisa dengan jenis seperti ini. Selanjutnya, penerapan metode jigsaw untuk memilih perhatian dalam membaca qawaid. Ya, judulnya bisa lebih disimpelkan ya, disederhanakan. Penerapan metode jigsaw dalam pembelajaran qawaid. Sudah gitu aja ya. Tidak perlu untuk meminimalisir problematika. Jadi yang dicantumkan nanti di latar belakang itu adalah fakta-fakta, misalnya ada problematika apa, yang itu kemudian dalam fakta empirisnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa itu terselesaikan dengan metode jigsaw. Ya, jadi ini tidak perlu dicantumkan di judul, bisa langsung aja penerapan metode jigsaw
dalam pembelajaran qawaid. Nah, itu ya. Dalam pembelajaran qawaid. Nah, itu. Nanti di latar belakang itu perlu dimunculkan fakta-fakta yang dia meminimalkan problematika yang ada. Nah, tapi kembali lagi ya, bagaimana ini sudah ada yang meneliti apa belum terkait dengan metode jigsaw dan qawaid. Kalau metode jigsaw dengan yang lain mungkin ada, tapi qawaid mungkin barangkali belum diteliti ya, berarti bisa. Itu kembali kepada studi terdahulu. Strategi peningkatan keterampilan bahasa metode ceramah dan tanya jawab. Saya tidak tahu gimana maksudnya. Strategi meningkatkan keterampilan bahasa Arab. Keterampilan ini apa? Kan ada 4. Harus spesifik mana? Ya. Ini kan ya kalau mau diambil tetap tema seperti ini ya berarti penggunaan metode ceramah dan tanya jawab dalam pembelajaran apa? Nah, misalnya pembelajaran keterampilan menulis atau keterampilan membaca, begitu, ini harus spesifik ya. Itu. Jadi ininya didahulukan bisa penggunaan metode ceramah dan tanya jawab. Cuman begini. Ini kan ada 2 ya, ada ceramah, ada tanya jawab. Ya ini mungkin masih bisa bersinggungan ya, sehingga ini dijadikan judul dua-duanya itu masih bisa gitu ya. Karena memang ada keterkaitan, ketersinggungan itu bisa saja ini metode ceramah dan tanya jawab. Tapi ini dipastikan dulu keterampilan bahasa Arabnya ini apa, dan dicek bagaimana studi terdahulunya. Kemudian selanjutnya penerapan metode qiraah dalam pembelajaran. Pembelajaran apa ini? Mufradat, tata bahasa atau apa? Ya, harus jelas. Ini masih kurang variabelnya. Yang terakhir terkait dengan metode ini adalah implementasi metode qiyasi dalam pembelajaran qawaid. Nah, ini seperti ini spesifik ya, metode apa? Metode qiyasi dalam pembelajaran apa? Qawaid. Jadi jelas ini spesifik. Ya, cuman kembali lagi ini sudah ada yang meneliti apa belum? Itu bisa dicek di studi terdahulu. Kalau belum ada maka bisa dilanjutkan, gitu ya. Nah, ini judul-judul terkait dengan metode ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan pada bidang-bidang lain dalam penelitian kualitatif di bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.